Rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu anhum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh was salah al-jasadi wal ruh wat taubatan nasuh. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat sekarang ini kita telah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, maka orang-orang Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-hajjuna, orang-orang yang mendapat panggilan dari Nabi Allah Ibrahim untuk menunaikan ibadah haji. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, al-muqimun, orang yang berada di tanah airnya masing-masing, yang tidak mendapatkan kesempatan dari Allah tahun ini melakukan ibadah haji. Berkaitan dengan dua golongan ini, orang yang melakukan ibadah haji kalau mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah sudah bersiap-siap ingin melakukan manasikul haji, ibadah-ibadah haji yang puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu wukuf di padang Arafah. Yang dikatakan oleh baginda Rasul, al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya wukuf di padang Arafah. Kemudian yang kedua, kalau kita yang agak pergi haji, yang belum memberikan kesempatan oleh Allah menunaikan ibadah haji, maka kita juga mendapatkan ibadah yang istimewa daripada Allah, yaitu menghidupkan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah dengan berbagai macam ibadah. Dikatakan oleh Allah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna allaha akhtara thalatha usyurat minas sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih 10 hari yang istimewa dalam setahun. Ada 10 hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-ushrul awal min Dzulhijjah, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 hari yang pertama jadi istimewa? Lima fihi min yaumit tarwiyah wa yaumi Arafah wa manasikul hajj wa takbir wa talbiyah wal udhiyah. Karena di dalamnya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ada hari yang namanya hari tarwiyah. Kita diperintahkan untuk puasa sunnah hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, yaum Arafah. Ada lagi hari yang istimewa yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah.
puasa juga. Ya. Jadi kalau bisa, kata Rasulullah SAW, puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Cuman tanggal 10-nya tidak dianggap puasa karena hari lebaran. Cuma kalau lebaran Idul Adha, dari habis subuh kita bangun malam takbiran, subuh jangan makan dulu, sunnahnya. Sunnatul imsak, jangan makan, jangan minum, jangan melakukan yang membatalkan puasa. Sampai kapan? Sampai pulang dari sholat. Nah, imsak itu dianggap puasa oleh Allah. Jadi tetap pahalanya kalau kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, pahalanya 10 hari puasa sunnah. Itu kalau bisa. Kalau kagak bisa, Ustaz 10 hari kelamaan. Kalau kagak bisa 2 hari jangan ditinggal, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. 2 hari. Ya. Kalau kagak bisa juga jangan ditinggal hari Arafah. Ya, Arafah itu paling kurang hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kagak bisa juga kebangetan cuma 1 hari ya. Nah, ini puasa. Kemudian ada juga di dalamnya masalah berkurban. Nah, ini yang akan kita bahas, masalah kurban. Di sini dikatakan, ya, kurban itu huwa ismun lima yudba'u minan na'ami yawma idil adha wa yawma ayyamat tashriqi taqarruban ila Allahi ta'ala. Artinya korban yaitu satu nama dari hewan yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah dan ayyamut tasyrik tanggal 11, 12, 13. Taqarruban ila Allah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi dari sini kurban itu bisa kita ambil kesimpulan, yaitu satu ibadah yang berkaitan dengan hewan ternak, yang berkaitan dengan menyembelih hewan ternak. Itu namanya korban. Nah, hewannya apa? Minan na'am, dari hewan ternak berkaki 4. Ya, ada 4 jenisnya. Yang pertama onta, yang kedua sapi, yang ketiga kerbau, yang keempat kambing. Nah, ini namanya an-na'am, binatang berkaki. Hanya 4 itu yang dibolehkan dijadikan hewan kurban. Ustaz, gimana kalau kita potong ayam tanggal 10, 11, 12, 13, dapat pahala apa kagak? Kalau potongnya ayam atau bebek tanggal 10, 11, 12, 13 dapat pahala, tapi bukan pahala korban, tapi pahala yuraqatud dam, mengalirkan darah tanggal 10, 11, 12, 13. Oleh karenanya bagi orang yang
yang tidak mampu berkorban untuk membeli seekor hewan korban yang paling kecil, kambing misalnya, maka dianjurkan menyembelih ayam. Kalau kagak, cuma kita kalau lebaran potong ayamnya kapan? Sebelum nih kalau kita, ya, sebelum lebaran potong, agak dapat tuh pahala iroqatud dam yang dikatakan di dalam hadis min amalin yang fi yauman nahri ahabbu ilallahi min iraqatid dam. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh hamba Allah pada hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah dan ayyamut tasyrik yang lebih dicintai oleh Allah min iraqatid dam, kecuali dari mengalirkan darah. Jadi kalau potong ayam, potong bebek, potong kelinci, potong gaji, itu gak disebut korban, tapi dapat pahala mengalirkan kalau motongnya bertepatan dengan waktunya. Ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Ah, itu hewan yang disembelih. Kemudian kapan waktunya berkorban? Tanggal 10. Mulainya dari habis sholat, ya, Id, dari habis sholat Idul Adha, ya, sampai tanggal 11, 12, 13, sampai sebelum maghrib. Ya, kalau kita potong sampai sebelum maghrib, ya, 5:30 kita potong, walaupun niatnya sampai jam 10 malam nggak apa-apa. Yang penting motongnya, ya, tanggal 13, motongnya sebelum maghrib. Ya, nah itu waktunya berkorban, baik waktu siangnya maupun waktu malamnya boleh. Cuman kalau motong hewan korban malam boleh apa kagak? Nah ini masalah boleh kalau tanggal 11, 12, 13 walaupun di waktu malam. Cuman makruh kalau motong hewan di waktu, kenapa? Karena hewan lagi istirahat. Namanya nggak punya pri kebinatangan. Orang lagi istirahat itu digerek aja, ya. Ah ini makruh, ya. Ah makanya motongnya di waktu waktu siang, ya. Ah itu waktunya. Taqarruban ilallah, tujuannya berkorban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau orang potong hewan kurban tanggal 10, 11, 12, 13, tapi tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, buat jual daging. Kayak tukang jagal yang di RPH, dia potong tiap hari, tapi tujuannya buat apa? Buat jualan, buat dagang. Disebut korban tapi kagak. Ya, walaupun motongnya tanggal 10, 11, 12, 13. Kenapa? Tujuannya buat dagang. Atau ada lagi orang motong hewan tujuannya bukan taqarruban ilallah. Tujuannya buatnya ngerorok kidul, buat penunggu jembatan. Ini namanya bukan korban. Ini nggak boleh tuh kita motong hewan kurban. Tujuannya buat apa? Roh-roh, ya, yang kita yakini mempunyai kekuatan, nggak boleh. Ya, ini, ya, musyrik namanya. Ya, ini tujuannya taqarruban ilallah. Nah, sekarang apa hukumnya berkorban? Di sini
wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Dan bermula berkurban itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i, korban itu hukumnya ada 3. Yang pertama, sunnah muakkadah alal kifayah. Sunnah muakkadah alal kifayah, yaitu sunnah atas sekelompok orang. Kalau satu aja dari sekelompok orang itu berkurban, maka yang lainnya gugur kesunnahannya. Itu namanya sunnah muakkadah alal kifayah. Contoh, kalau ada orang sudah berkeluarga, ya, ada suami, ada istri, ada anak 5. Setiap tahun dia korban buat anggota keluarganya 1 orang, ya, maka yang lainnya gugur kesunahan. Kalau 1 aja yang berkorban, maka yang lainnya gugur. Pahala korbannya untuk orang yang dikorbankan, yang diniatkan, ya, itu namanya sunnah muakkadah alal kifayah. Yang kedua ada lagi namanya sunnah ain. Sunnah atas setiap individu muslim yang mampu berkurban. Contoh, kalau ada orang bujangan atau anak perawan yang pinter nyari duit, kemudian ada kelebihan rezekinya, malam hari raya Idul Adha sampai Ayyamut Tasyrik, untuk dirinya dan untuk keluarga yang ditanggungnya, maka orang itu disunnahkan berkorban atas dirinya. Kenapa? Karena dia belum punya tanggungan sendirian. Namanya sunnah ain namanya. Ya. Kemudian yang ketiga ada lagi korban yang hukumnya wajib. Korban yang hukumnya wajib. Nah, korban apa yang hukumnya wajib? Yaitu korban yang dinazarkan. Korban yang dinazarkan. Artinya nazar apa sih? Berjanji kepada Allah ingin melakukan satu kebaikan. Itu namanya nazar. Nazar ada 2 macam. Ada nazar hakiki, ada nazar hukmi. Ya. Nazar hakiki dengan kalimat nazar. Demi Allah, aku bernazar karena Allah wajib bagiku untuk berkorban tahun ini. Itu namanya apa? Nazar hakiki namanya. Nah, maka kalau dia mempunyai kelebihan rezeki pada tahun itu, maka wajib dia berkorban, bayar nazarnya. Korban, wajib korbannya. Itu namanya nazar hakiki ala zimmah, dengan tanggungan. Kalau dia pada saat itu ngomongnya belum punya hewan kurban. Ada lagi nazar ala ta'yin. Aku bernazar wajib bagiku untuk berkorban dengan kambing ini. Kalau dia udah beli kan, maka itu namanya nazar ala ta'yin. Maka dia wajib membeli korban dengan kambing yang udah dia beli. Ya, maka kambing itu
nggak boleh diberikan kepada orang lain kalau udah dinadarkan. Andaikan mati, maka wajib menggantinya dengan yang seharga yang dia beli. Ini namanya nadar ala ta'yin. Kemudian yang kedua ada lagi nadar hukmi. Tidak dengan lafaz nazar, tapi dengan lafaz ja'ala, yaitu menjadikan. Kalau dia membeli seekor hewan kurban, dia berkata, aku jadikan hewan kurban ini, atau aku jadikan kambing ini untuk korbanku, maka itu namanya nadar. Tapi nadarnya nadar hukmi. Kenapa nadar hukmi? Karena tidak memakai lafaz nadar. Ya, janganlah menjadikan. Kalau ada orang ditanya lagi nonton kambing habis dia beli, buat apa itu kambing? Kambing ini saya jadikan korbanku, maka itu namanya nadar hukmi. Ya, wajib dia potong itu kambing nanti pada tanggal 10. Korbannya namanya korban wajib. Ini menurut sebagian ulama. Tapi kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, seyogianya bagi orang yang awam yang tidak mengetahui perbedaan antara nadar haqiqi dan nadar hukmi, maka dibawa perkataan aku jadikan kambing ini sebagai korbanku sebagai korban sunnah saja. Nah, ini kalau orang itu tidak mengetahui perbedaan antara nadar hukmi dan nadar haqiqi. Nah, sekarang jalan keluarnya gimana? Supaya kita mendapatkan nadar korban sunnah. Jadi kalau kita nenteng kambing, kita udah beli, orang tanya buat apaan tuh kambing? Jawabnya gimana? Supaya kita keluar dari korban wajib. Jawabnya, ini kambing saya akan sembelih pada hari raya Idul Adha. Itu yang menyelamatkan kita dari korban wajib. Nah, sekarang pengaruhnya apa gitu? Korban sunnah sama korban wajib. Kalau korban sunnah kita tidak laksanakan, kambing itu mati sebelum dipotong tanggal 10, kagak wajib kodok. Nggak wajib beli kambing lagi, enggak. Itu kalau korban sunnah. Tapi kalau korban nadar atau korban wajib belum sampai dipotong mati, wajib kodok ganti itu. Ya. Nah, ini namanya korban wajib. Kemudian yang kedua, kalau korban sunnah, mudhahi, orang yang berkorban boleh makan. Orang yang berkorban boleh makan. Berapa banyaknya Ustaz bagian hewan kurban yang boleh diambil? Nah, ini kata ulama paling banyak sepertiga. Paling banyak sepertiga. Lebih daripada sepertiga, sebagian ulama kalau itu korban sunnah ada yang membolehkan, tapi makruh. Ini saya kasih seekor kambing korban untuk dijadikan korban saya, tapi ntar paha depannya minta ame hati dia itu buat nyate, kalian kaki buat sok. Hah? Nah, ada yang gitu. Nih,
kurban sunnah jadi masalah gitu. Ya, cuman afdolnya disedekahkan secara keseluruhan. Kalau kita mau makan, makanlah sekedar beberapa suap saja. Tabarukan, ngambil berkah gitu. Ya. Nah, itu kalau korbannya korban sunnah. Kalau korbannya korban wajib, si mudhahi orang yang berkurban tidak boleh makan dari daging hewan kurbannya. Karena kalau dia dinadarkan, maka seluruh hewan yang dinadarkan keluar daripada kepemilikannya. Maka seluruhnya harus disedekahkan. Karena kita kalau kita ambil daging hewan korban teman kita boleh, kita potong misalnya di masjid, ya, nah kan dibagi tuh, ya, nah kita ngambilnya jangan daging apa, dari daging kambing kita, tapi dari kambing apa, yang lain boleh, ya, nah itu efeknya wajib dan sunnah. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, korban itu nggak ada yang sunnah, semuanya wajib. Wajibnya wajib ain. Setiap orang yang mampu berkorban, mempunyai kelebihan rezeki, wajib berkorban. Kalau kagak korban, dosa. Kalau kagak korban, kenapa? Karena ada hadis yang sangat keras dari Rasulullah, man kana lahu sa'atun falam yudhi al-yamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan wa fi riwayatin fala yaqrabanna musallana wa fi riwayatin falaisa minna. Siapa orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mau berkorban karena bakhil, karena pelit, pantat kuning, bulu gasiran, mangkok dalam, apa lagi itu? Ya. Dia kagak mau korban tuh, padahal duitnya ada. Nah, itu kata Nabi, "Fal yamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan." Boleh pilih antara dua, matinya dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani, alias mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dalam satu riwayat, "Fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang mampu berkorban, tak mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, jangan dekat-dekat dengan masjid, jangan dekat-dekat dengan musola. Wa fi riwayatin falaisa minna. Ini yang kita khawatirin. Siapa orang yang kagak mau berkorban, padahal dia mampu, maka dia bukan daripada golongan kami, kata Nabi. Kagak diaku oleh Hadratul Rasul nanti pada yaumul mahsyar. Mau cari kemana kita pertolongan kecuali apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita butuh pertolongan sama Nabi, kita berteriak, "Ya Muhammad, ya Muhammad, isfa' lana ya Rasulullah." Nabi enggak mau lihat kita. Nabi enggak mau akuin kita. Melengos Nabi. Mau nggak kita dimelengosin sama Nabi? Wah, Nabi ini aja kalau kita dimelengosin kagak enak. Kita pulangnya dari kantor, dari mana-mana, Assalamualaikum, jawab kagak, apa kagak, balik belakang. Ya Allah, kiamat tuh di dunia, di mana-mana Nabi, yang kita hanya bergelantung dengan syafaatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis ini, Imam Hanafi dan Imam Maliki mewajibkan berkorban bagi setiap individu muslim yang mempunyai kemampuan.
Sekarang ukurannya mampu gimana? Kita mau mengukur nih, diri kita mampu apa kagak korban. Jadi yang pertama, kalau orang yang disebut mampu, fadilatun an hajatihi wa hajati mumawwanihi. Ada kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah. Dihitung kita punya kelebihan rezeki dari kapan ini? Dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah adanya itu rezeki. Kelebihan rezekinya itu dihitung dari tanggal 10 ba'dal maghrib. Jadi kalau besok lebarannya Kemis, ya, malam Kemis habis maghrib, lihat rekening masing-masing di bank. Paham? Dari habis maghrib nih, orang takbir, kita buka puasa hari Arafah, pulang dari masjid, lihat rekening masing-masing di bank. Ya Pak Ustaz, saya kata nyimpen di bank, nyimpennya di bawah bantal. Lihat kan di bawah bantal. Ya bukan di bawah bantal, di bawah kasur. Lihat di bawah kasur. Yang nyimpennya di mana lemari, lihat. Ada enggak kelebihan rezeki yang membolehkan kita membeli seekor hewan kurban yang kecil seekor kan? Nah, kalau ada, lihat dulu duit yang masih ada di rekening, yang masih ada di kantong di bawah bantal, cukup nggak buat kebutuhan kita pribadi dan kebutuhan anak tanggungan kita yang jadi tanggungan kita, ya, buat makannya. Yang pertama besok tuh, ya, makan tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, 4 hari makannya dari duit yang masih ada, cukup enggak? Kemudian yang kedua, kalau ada yang mesti dibayar pada 4 hari itu, yang udah jatuh tempo, ada enggak yang buat bayarnya? Ya. Tapi kalau ada utang yang jatuh temponya bukan pada 4 hari itu, ya, pada hari yang setelahnya, itu nggak dianggap, kagak dianggap. Keluarin biaya hidup 4 hari, biaya-biaya yang harus dikeluarkan yang jatuh temponya, misalnya bayar listrik, bayar telepon, bayar angsuran motor, kredit rumah misalnya. Kalau yang udah jatuh, keluarin dulu gitu. Kemudian kita lihat sisanya. Kalau sisanya ada 3 juta aja, mampu kita berkorban. Kita lihatnya rekening kita udah tua, listrik udah dibayar, anak sekolah udah dibayar, buat anak masuk sekolah kita udah sisain, buat beli makanan 4 hari udah ada, buat biaya sehari-hari kita udah keluarin sebulan kemarin. Pas kita lihat masih ada apa? Sisa seharga 3 juta, bisa beli apa? Kambing. Maka kita termasuk orang yang disunahkan berkut mampu namanya. Kalau mampu kagak mau korban juga, maka termasuk dalam hadis pengukur mampunya itu begitu. Ya, paham kan nih? Besok lihat rekeningnya masing-masing. Ya, rekening sendiri, rekening orang. Ya. Itu namanya mampu. Ya. Sekarang gimana urusan orang yang kagak mampu, miskin, tapi dia ngumpulin gitu. Ya. Dari setahun nih, kemarin habis dia hari raya Idul Adha, dikumpulin dikit-dikit di celengan.
Nah, itu sudah dikhususkan namanya. Dia ngumpulin buat apa? Korban, dikhususkan namanya. Maka ketika tanggal 10 Dzulhijjah besok dibongkar celengannya, ditepuk, dia lihat ada 3,5 juta, maka orang itu apa? Mampu untuk berkorban. Kalau kagak ada kebutuhan yang lain, wajib dia, walaupun dalam keadaan apa? Fakir, susah. Dalam satu riwayat ada seorang ulama namanya Ahmad bin Ishaq. Ahmad bin Ishaq punya saudara yang fakir, tapi dia selalu setiap tahunnya korban gitu. Dalam keadaan fakirnya, setiap tahunnya korban. Gimana caranya? Jadi kalau udah habis lewat bulan Dzulqa'dah, dia udah korban, selesai dia nabung lagi dikit sampai masuk bulan Dzulhijjah tahun depan, cukup beli seekor kambing, dia korban lagi. Terus seumur hidupnya dia korban. Padahal dalam keadaan, maka ketika meninggal dunia saudaranya, maka Ahmad bin Ishaq pengen tahu gimana keadaannya saudaranya ya di alam barzahnya kelak. Maka pada suatu malam dia sholat 2 rakaat, sholat hajat. Nah, doanya Allahumma arini akhi ya wa ana an as'aluhu halah. Ya Allah, perlihatkanlah keadaan saudaraku ini. Aneh mau tanya gimana keadaannya di alam barzakh ini. Nah, sebelum tidur dia wudu, tidurnya nutup aurat, tidurnya menghadap kiblat, dia baca istighfar, baca selawat. Maka ketika tidur, Allah takdirkan dia mimpi ketemu saudaranya sedang berada di alam mahsyar. Dibangkitkan dari alam kubur, dia ketemu dalam keadaan mahsyar. Maka ketika dia lihat saudaranya sedang menaikkan kendaraan yang begitu hebat, ya, naik kendaraan. Orang-orang pada jalan kaki, dia naik apa? Kendaraan mewah luar biasa. Maka ditanya oleh Ahmad bin Ishaq, ma fa'ala rabbuk ya akhi, apa yang telah diperbuat oleh Tuhanmu pada saat sekarang ini? Akramani Rabbi, Tuhanku telah memuliakan aku, wa ghafara li dzunubi, dan telah mengampuni segala dosa-dosa aku. Maka ditanya sama Ahmad bin Ishaq, ini kendaraan dari mana katanya? Kan dulu di dalam dunia kagak punya borong-borong motor, sepeda ontel juga kagak punya. Orang miskin kemana-mana ke kejek, jalan kaki. Maka dijawab kami saudaranya, hadza wahaya, inilah pahala korbanku. Jadi orang kalau korban nanti punya kendaraan itu. Makanya kata Nabi apa? Saminu wahayakum fa innaha matiyatikum ala sirat. Perbaguslah korbanmu di dunia ini, maka dia akan menjadikan kendaraanmu di alam akhirat. Ya, kenapa? Nanti kalau kita bangun daripada kubur, kata Allah ya kepada malaikat, ya malaikati la tamshuna ibadi rajilina urqubuhum ala najaibihim li'annahu mu'tadu ar-rukuba fid dunya. Wahai malaikat, jangan biarkan hambaku bangkit dari kuburnya menuju mahsyar jalan kaki, tapi berikan dia kendaraan, karena mereka terbiasa naik kendaraan di alam
dunia biasa naik. Dulu waktu belum dilahirin, tulang sulbi bapak kita jadi kendaraannya. Maka setelah bertemu dengan ibu kita, pindah tulang ke rahim ibu kita 9 bulan 10 hari. Perut ibu kita jadi kendaraan. Kemudian setelah lahir, gendongan ibu kita jadi kendaraan. Udah bisa melangkah, bisa jalan, pundak bapaknya jadi kendaraan. Wah, bapaknya dipanjat, pundaknya dinaikin, bilang bapaknya bawa ke sono. Udah bisa jalan sepeda roda 3. Udah bisa sepeda roda 3, meningkat sepeda roda. Sekarang anak kelas 6, anak kelas 1 SMP, kelas 4 udah bisa naik. Anak SMA minta beliin Tuh udah terbiasa naik kendaraan. Sampai mati kita kagak mau jalan sendiri, juga naik kendaraan. Apa kendaraan? Kendaraan yang terakhir, yaitu burung batang. Tuh, di dunia aja kita nggak mau jalan, ya. Tuh, nggak mau ya, usah hari ini nggak punya kendaraan, kan ada ojek, ada ojol, ya. Hidupnya kalau dimasak, ojek kagak laku, ojol kagak laku. Mau naik kendaraan apa kalau kita nggak punya? Oleh karenanya beli kendaraan dari sekarang, pulang dia rekening masing-masing, tabungan masing-masing, mampu atau kagak gitu, kita berkorban. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang luas, yang berkah, yang banyak, yang halal, buat kita membeli seekor hewan kurban. Kalau